Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan atau menyimak suatu keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana dalamnya ada para apologet Kristen, ada Ibu Sofiatul Al-Hayat, ada Ki Ahmad, ada Pak Bom, ada teman-teman apologet Kristen yang lainnya, dan kali ini mereka melawan Ustadz Suma dan juga rekan-rekannya. Kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat dengan setiap data-data beserta argumentasi atau narasi akan mereka bawakan di hari ini. Apakah semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya? Karena kalau kita melihat kerap kali memang teman-teman polemikus ini, apalagi Ustadz Suma yang sudah menyatakan diri bahwa dia merupakan seorang ahli Alkitab. Ya, kita akan melihat bagaimana hari ini dia akan dihajar habis-habisan oleh para apologet Kristen. Maka dari itu mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menonton, menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini Bang Fandi, kita udah posisi ya. Yang ribut kita turunkan. Yang ribut biar tinggal Bang Cuma nanti yang tinggal di atas. Saya turunkan. Saya sekali lagi. Yang ribut saya akan turunkan. Ya betul, sisain CP ya, sisain CP. Jangan dibantu dia. Oke, silakan Pak Prof. Pertanyaan saya dong CP, kok kamu sembunyi CP? Diam dong, meriam bambu. Saya tanya CP, iya betul. Tapi dari tadi, saya tanya CP. Iya dari tadi, Bang Cuma, kita dari tadi itu ketika ada pertanyaan itu dijawab 3 orang. Oh enggak, saya hanya minta CP Bang. Oh nah bisa, harus dijawab oleh semua. Dia kan orang hebat. Bahas Al-Quran, bahas hadis paling hebat dia. Masa giliran kitabnya yang kita tanya dia nggak bisa? Gimana itu? Gimana itu Bang? Giliran bahas Al-Quran dia bisa. Bahas hadis dia bisa. Kau lagi dikasih manuskrip mau kabur di Zuma Abdul. Kasih CP, apa enggak sih bro? Kasih CP bang. Sebentar saya jelaskan dulu. Tadi kita diam loh bro. Yang dimakan oleh orang tersebut. Turunkan aja semua, kenapa rupanya? Jawab dulu kitab apa yang dimakan. Iya sebentar. Di dalam kitab yang dimakan. Iya sebentar Bang, sebentar. Jadi gini, Bang Fandi ini udah jadi debat kusir. Kita udah komitmen ya, saya turunkan. Bang Fandi mau kecewa dengan saya silakan. Ini kalau iya, begini sebentar. Saya jelaskan ke Pak. Bisa ganti moderator. Gini, kita udah sepakat bahwa nanti di ya, tapi kesepakatan nggak kau jalankan bro. Dari tadi kami tenang loh bro. Ya. Sudah bagus. Harusnya kami jalankan dulu. Iya, dia aja yang nggak pernah menjawab. Oke, kita mau jawab ini. Ini turunin aja ini si Alim sama si Pandi dulu kan orang lagi jawab. Oke Bang Fandi, kita itu ya kita komitmen ya. Sekarang kan giliran kami menjawab. Giliran dari pihak gereja. Nanti saya begini Bang Laskar, boleh tidak Bang Laskar yang ditanyakan oleh Bang Zuma dijawab oleh CP? Iya kan, nggak bisa Bang, kita nggak sepakat begitu dari tadi. Berarti bodoh si CP ini, nggak ada ilmu. Iya betul. Kenapa dilindungin? Kenapa harus melindungi Christian Princess? Dongo. Lu mau dilindungi? Si Beleng. Bang Naja, turun Bang Naja, turun. Si CP dongo. Itu. Security turun aja, security Nur Alim. Turunkan itu bro. Iya. Nur Alim dicari Pak Leo Arim. Tadi atas saja. Pak Leo Arim di sama dia. Apa namanya sebentar? Utang katanya. Apa sebentar dulu Pak Erben, saya supaya tidak salah paham kita. Apa namanya itu? Apa moderatornya si Pandi itu cabut sekarang? Udah turun. Oke, lanjut. Cabut, masuk aku moderatornya. Iya, siap. Oke. Saya lanjut sedikit ya. Ini kan kita berbicara tentang kebenaran dong. Jangan malah mencari kesalahan-kesalahan orang. Kalau kayak gitu gampang. Saya bongkar aja utang-utangnya si Nur Alim sama si Leo. Ini katanya tadi nggak boleh nyerang pribadi. Kita kan bahasnya teks ya kembali. Pertanyaannya manuskripnya mana? Ini manuskripnya. Ini manuskip Ibrani. Ini Yehezkiel 3 ayat 3. Ya, nih ada kata Vayomer. Nih, kita lihat dalam bahasa aslinya apakah ada kata Vayomer? Kita coba ya. Bentar. Tadi sudah saya tunjukkan. Jadi
lagi. Sekarang jadi error nih laptop saya. Ya, kita kembalikan aja tadi. Wahyu 10 ayat 10 itu kata-katanya adalah seperti ini. Lalu aku mengambil kitab dari tangan malaikat itu dan memakannya dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sudah aku memakannya. Nah, ini sama seperti dengan Yeskiel 3 ayat 3, khususnya di dalam teks Septuaginta ini sama. Makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Selesai. Mereka tuh cuma mau kabur dari kiamat. Sekarang udah tahu kiamat mau naik. Makanya kiamat tadi diblok. Tadi ceritanya tadi adalah ayat yang dimakan kata Sikors. Bagaimana mungkin ayat dimakan? Hei Abdul, lembaran ayat itu dimakan. Nah ini, mana manuskrip ini? Bagaimana bunyinya? Burung-burung masuk dan memakannya. Sikors mengatakan ayat yang memakannya. Bajak mereka di ayat, bagaimana mungkin ayat dimakan burung, Kores? Ayat dimakan burung. Oke. Jadi kita Wahyu ini kan sebentar Pak Bung. Suma, kau ketemu saya di YouTube kan Suma? Sebentar. Jadi kitab Wahyu itu bukan kitab yang hurufiah karena itu apokalipsis. Artinya itu sebuah penglihatan. Jadi ini pengalaman rohani spiritual daripada seorang Yohanes dalam penglihatan, bukan real. Artinya pertanyaan Juma berasal dari kebodohan yang tidak mengerti namanya kitab apokalipsis. Dia tidak mengerti. Itu persoalannya di sini. Itu pertanyaannya ya. Yang berikut, yang kedua, Yesus minum ASI dari mamanya. Wajar. Dan itu bukan dosa karena dari mamanya. Yang berdosa itu adalah kalau seorang nabi menyuruh orang dewasa menyusui orang dewasa. Nah itu baru dosa ya. Tetapi Yesus memang dia benar-benar hadir sebagai manusia. Yang namanya manusia pasti dia minum ASI dari mamanya dan itu bukan dosa. Tapi kalau seandainya Yesus udah besar memberikan ayat dia supaya istrinya Petrus menyusui Paulus, saya katakan detik ini saya tidak mau Kristen. Karena bagi saya itu bukan dari Tuhan, dari hantu itu. Tapi ajaran Yesus tidak pernah seperti itu kepada Petrus dan kepada Paulus. Jadi perhatikan ya, jadi Wahyu 9, Wahyu 10 ayat 9 itu memang ada dikaitkan dengan kitab Yeskiel tadi, Yeskiel pasal 2 dan pasal 3. Tapi itu berbicara peristiwa yang apokalipsis yang memiliki makna. Contoh di sini, gulungan kitab kecil yang serasa manis, madu, namun kemudian berubah rasa menjadi asam di dalam perut Yohanes, menunjuk pada percampuran berkat dan kutuk dalam dengarkan. Firman yang harus dihadapi orang-orang yang tidak percaya. Jadi manis itu berbicara bahwa firman itu ada kebenaran. Tetapi pahit menunjukkan bahwa di dalam firman itu ada penghukuman. Jadi ini bukan arti secara hurufiah. Jadi kalau Juma bertanya di mana manuskripnya yang dimakan ini, artinya dia tidak mengerti konteks. Dan saya maklum. Kenapa? Karena Juma seorang satpam. Karena level diskusi dengan saya bukan satpam. Harus dokter ke atas baru. Gini saya dong, Pak. Jadi itu kita apokalipsis ya. Ya, saya Pak, sedikit Pak, ada mau saya sampaikan. Si Kores, si paling manuskrip, si paling manuskrip. Kita saya dong Pak TV Laskar. Nah, kita akan tertawa bareng. Ya. Telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Naikkan duran bro. Lembaran. Siapa namanya? Duran. Oke, lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Lembaran dimakan Kores. Burung-burung masuk dan memakannya. Banyak sekali yang minta naik ini. Lembaran ini yang kutanya isinya bagaimana? Duran. Pek duran. Bang CP. Oke. Atau kasih aku moderator biar aku naikkan. Bang CP. Oke, sebentar. Nah, dari ayat itu kan patut diduga kan. Salam kiamat Pak Bom. Patut diduga bahwa ayat itu mungkin dimakan kambing itu pun dikarang-karang sebenarnya. Memang dihilangkan. Memang ada tindakan sengaja buat dihilangkan dan kambing dituduh. Jangan-jangan korban kambing bukan itu. Karena yang Pak Erben 1 ya. Rajam karena Erben 1. Aisyah kan dituduh melakukan zina. Nah takut ayat ini bisa jadi landasan untuk hukum dan rajam si Aisyah. Mungkin nanti dijelasin. Oke, ya. Jadi si Kores mengatakan ayat dimakan. Bagaimana mungkin ayat dimakan kambing, dimakan burung ayat? Ya kan nggak mungkin. Yang dimakan burung-burung adalah lembaran. Nah ini dimakan burung. Isinya bagaimana? Bunyinya bagaimana? Ayat yang kutanya tadi. Bagaimana mungkin ini ayat ini Al-Quran ini tidak ada di Al-Quran Musatbam? Nah ini kutanya tadi. Di mana Tuhan menyusun menetek? Tuhan menyusun menetek tidak masalah. Itu bukan dosa, ya kan? Yang salah itu menyusui istri-istri orang, suami-suami. Jadi istrinya si Aisyah nih, mau persusuan ya. Oke, Aisyah mengasih susunya kepada laki-laki lain. Ada nama orangnya malah itu, nama laki-laki. Ya, silakan teman-teman yang lain. Salam. Tadi saya sempat dengar ya katanya si Najah bilang Injil itu bukan dalam bentuk kitab ya, betul nggak?
Injil yang diturunkan oleh Isa itu bukan dalam bentuk kitab kan, wahyu katanya kan. Si Naja atau siapa yang ngomongnya? Ini maka itu gue pernah challenge dia debat 1 lawan 1. Dia nggak pernah mau, bahkan dia selalu bilang kerja 24 jam karena dia memang pendusta nih. Ya, Ahmad 16370. Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal malam Ramadan, Taurat turunkan Injil 13 bulan ini. Injil ini adalah suhuf lembaran, bukan ilham. Itu satu ya. Terus kedua, tadi gue dengar kan dia kan ngomong tentang persusuan, katanya itu ahad ya. Persusuan itu adalah katanya ahad, dan itu katanya apa tadi? Maudu ya atau apa ya? Dimaudukan, Bang. Iya. Bukan ini dari Al-Um ya. Didokitkan. Ya. Ini dari Al-Um ya. Dia malam ini, si Najam Media malam ini sudah menghina Imam Syafi'i ya. Karena di Al-Um ini Imam Syafi'i itu menukil hadis tersebut yang diturunkan oleh masalah persusuan. Persusuan yang diketahui itu bisa menjadikan ya. Ini Al-Um jilid 9 ya. Gua kasih jilid 9 nomor 167 sebentar. Emang gawat ini orang. Al-Um jilid 9. Gua kasih lihat ya. Biar pada percaya semua. Al-Um ini adalah rujukan untuk orang-orang Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i. Ini Al-Um. Ya. Hadisnya ada. Kalau memang hadis itu adalah hadis dhaif, lalu kenapa dinukil sama Imam Syafi'i? Biadab gak orang seperti itu? Padahal dia katanya ini loh, kerja di NU loh. Ya. Lawan berapa sih lupa gua. Susuan. Jaga pustaka pesantren dia. Iya. Iya, berarti kan kurang ajar banget kalau dibilang itu dhaif atau maudhu. Biadab itu. Dia menghina Imam Syafi'i loh. Imam Syafi'i menukil ayat tersebut. Al-Um 167 kan. 167. Itunya 167 ya. PDF-nya 167. Sebentar. Gue ulangin lagi. 167 ya. Kalau ada kitabnya itu lihatnya di sini ya. Namanya. Kalau punya kitab. Ini dari Malik ya. Kurang aja deh. Kalimat-kalimat ini masih dibaca Al-Quran, dinukil sama Imam Syafi'i. Ya ada berarti nggak main-main loh Al-Um. Tidak ada satu bukti manuskrip mereka itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada satu bukti pun. Dia mau bawa apa? Topapi itu bukan dari Utsman. Nggak ada. Sanaan tadi Pak Erben udah kasih lihat palimpesnya itu ada 2 layer. Satu tulisan bawah itu ada yang dihapus dan ditimpa oleh tulisan yang baru. Al-Quran itu Tadi nggak itu, punya bro. manuskrip original. Yang Ada ditulis perbedaannya. sahabat itu nggak ada. Ini ketika Quran itu di sinar ultraviolet, maka kelihatan 2 tulisannya. Ada warna yang biru di latar belakang. Tapi kalau Alkitab itu tidak ada kayak gitu, artinya memang murni. Jadi bukan tulisan di atas tulisan. Tapi kalau Quran itu tadi ya ada tulisan di atas tulisan. Itu tadi juga gue sebenarnya mau biarin si Nur Alim naik, terus gue mau minta naik tuh karena nggak ada yang bisa menjawab. Ulama mereka nggak ada yang bisa menjawab nih. Banyak pertanyaan gue yang nggak bisa dijawab. Sorry ya. Bentar ya. Ini selalu gue bawain karena memang bermasalah, bukan mereka bermasalah, baik secara hadis maupun secara arkeologi ya. Ini sering banget gue bawain. Sahih Bukhari 4563. Ayatnya itu ayat Al-Lail, surah Al-Lail ayat 3. Sahih Bukhari 4563. Al-Masih dari Ibrahim ya berkata, para sahabat Abdullah di sini maksudnya Abdullah Ibnu Mas'ud ya. Abdullah Ibnu Mas'ud itu adalah satu dari 4 orang yang direkomendasikan Muhammad untuk orang belajar Quran pada mereka. Datang menemui Abu Darda. Abu Darda ini sahabat ya, bukan tabiin. Dia mencari mereka dan akhirnya menemukan mereka. Maka Abu Darda bertanya, siapakah di antara kalian yang membaca dengan bacaan Abdullah? Abdullah di sini maksudnya Abdullah Ibnu Mas'ud. Salah seorang menjawab, kami semua. Ia bertanya, lalu siapa di antara kalian yang paling hafal? Maka mereka menuju ke arah Al-Qamah. Abu Darda bertanya, bagaimana kamu mendengarnya membaca ayat Al-Lail ya? Al-Qamah menjawab, wa zakari wal unsa. Abu Darda berkata, aku bersaksi bahwa aku telah mendengar Nabi membacanya seperti ini. Akan tetapi mereka itu menginginkan agar aku membaca wa ma qolaka zakari wal unsa. Demi Allah aku tidak akan mengikuti mereka. Abu Darda bahkan sampai bersumpah, demi Allah aku tidak akan mengikuti mereka. Tetapi apa yang terjadi ya? Kalau kita lihat
Di surah 92, ya surah 92 ayat 3, itu ada kata wa makolaka. Gila gak? Sebentar, gue bukain Qur'anonya biar kelihatan. Padahal Abu Darda sahabat Muhammad itu mengatakan, aku bersumpah tidak akan mengikuti mereka. Maksudnya Abu Darda nggak mau membaca dengan kata wa makolaka. Intermezzo dikit, Abu Darda ini diajak temannya Salman Al-Farisi buat minang perempuan untuk dinikahi, dia yang nikahi. Itu kelakuan si Abu Darda. Iya. Emang ya begitulah mereka, ya. Di sini ada ya, wama kolaka. Berarti pagar makan rumah dong, bro, bukan pagar makan tanaman. Mereka semua pagar makan tanaman. Bahkan nyalip punya temen. Iya. Bahkan si siapa? Safia itu seharusnya punyanya si siapa? Yang ganteng. Orang Quraisy paling ganteng katanya siapa sih, lupa gue. Right. Metaton tahu tuh, Metaton. Berarti nggak lepas juga ya dari lubang itu. Ya belum lagi temannya ngintip bini nabinya sendiri boker. Ya. Siapa ya? Safia ntar. Sahabatnya siapa ya? Yang dikatakan orang paling ganteng di Quraisy. Aku lupa. Safia. Safia itu kan bapaknya kan diperangi, yang dibunuh. Iya dihabisin. Dianya dinikahi. Iya, tapi sebelum dia ada lagi Bro PPJ. Itu dia, iya benar, dia Al-Kabi. Dijadikan buat rampasan perang kan. Iya. Safia. Jadi pertama si Safia ini sudah menjadi milik dia Al-Kabi. Tetapi ada yang kasih info ke Mr. M itu. Si itu cakep loh Safia loh. Akhirnya si Mr. M ini ngambil dari Atau gue lupa. Tadi si Ardiansa ingat nggak manuskrip yang ditunjukin tadi itu manuskrip apa namanya tadi? Aku lupa tadi. Ada dia ngomong nggak? Manuskrip itu nggak ada dalam bentuk PDF bro. Tadi dia kasih dalam PDF. Itu bohong itu. Makanya aku pengen. Tadi aku lupa atau gimana? Manuskrip yang ditunjukkan sama si Ardiansa tadi namanya manuskrip apa tadi? Ada yang apa nggak tadi? Mas Sahib itu sebenarnya Sanaa. Iya. Itu bukan manuskrip. Aku googling dulu soalnya tadi aku lihat alamat di komputernya tadi, ya linknya Arab semua tadi di pencariannya, ya. Makanya kok Arab semua ini, gitu loh. Nah, itu abad ke-16 tuh itu yang mereka tuh itu. Yang terbaru nih ya, manuskrip yang terbaru. Yang dia tunjukkan tadi itu kan abad ke-16. Iya, makanya tadi aku pengen lihat manuskrip tunjukkan tadi kan cepat banget tuh, ya kan. Nah, apa namanya lupa atau gimana nama manuskripnya? Apa kan manuskrip banyak loh nama-namanya. Ada manuskrip ya tadi itu Amerika tadi itu apa namanya tadi Washington tadi, ada manuskrip yang tadi kita sebutkan tadi itu bernama-nama. Jadi manuskrip yang tunjukkan tadi manuskrip apa gitu? Pengen tahu saya. Nggak ada ya tadi ya, cuma dia hanya tadi di videoin terus. Kita semua tahu Bang Pepe, manuskrip pertama itu semuanya dibakar. Iya. Lalu dia punya itu karya siapa? Karya api. Yang ditunjukin tadi karya siapa? Karya api kah atau air gitu loh. Nah ini ya, silakan. Sebentar, gue lagi cari yang manuskrip yang itu tuh. Masat. Kan tentang manuskrip ya. Boleh ya? Boleh Mas. Oke, begini. Di dalam kekristenan itu kan yang disebut manuskrip itu adalah naskah-naskah yang ada di perpustakaan-perpustakaan. Mulai dari papirus P52, P45, P46, P47, ada P66, P72, P75. Itu kan sudah lengkap semua di setiap perpustakaan. Itu manuskrip bagi kita itu adalah tidak bisa seperti yang punya mereka tadi itu yang diambil di internet. Nah, seperti itu manuskrip kita, karena semua manuskrip kita itu adalah salinan-salinan yang dari papirus. Begitu juga nanti dari velum itu yang ditujukan tadi itu Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrianus. Nah, semuanya itu kan tidak seperti yang mereka pahami. Nah, yang paling penting kita yang
tunjukkan tadi itu sebenarnya, misalnya ya, yang sedikit-sedikit tadi itu, yang kecil-kecil itu hanya pajangan saja yang mereka ini, bukan berarti bahwa sekecil itu papirus kita, enggak. Karena yang aslinya itu, yang manuskripnya itu ada di perpustakaan misalnya ya. Kita lihat di P52. Nah, itu kan ada di perpustakaan ini Inggris. Nah, di situ bisa ada semua di situ. Jadi apa yang ada di media sosial yang punya kita itu adalah hanya potongan-potongan untuk memperkenalkan bahwa papirus atau naskah-naskah kekristenan itu masih ada. Nah, yang kedua, mereka ini kurang paham terkait naskah-naskah kita. Yang naskah-naskah kita ini kan salinan semua. Tidak ada yang original, sama dengan yang punya mereka juga Quran tidak ada. Yang mushaf yang seperti yang ditulis di pelepah, di kulit binatang sudah tidak ada lagi. Bahkan salinan yang salin di pelepah itu kan sudah dibakar oleh orang-orang Muslim tadi. Bahkan ini yang ditunjukkan ini tadi sudah nggak seperti yang ke dulu-dulu lagi, karena kalau nanti diperhatikan punya mereka itu tidak ada ayatnya. Dan bukan seperti itu model bahasanya, bahasa Arab yang dulu nggak seperti itu, sama dengan juga bahasa Yunani kita. Nanti bahasa Yunani kita itu ada yang ditulis dalam bahasa huruf besar semua, ada huruf kecil juga. Nah, jadi ini yang memang kesenjangan ketika kita memahami, mereka memahami iman kekristenan terkait dengan naskah-naskah kita. Jadi yang kita punya ini adalah salinan, tidak ada lagi. Jadi kita itu banyak varian terkait dengan naskah-naskah itu. Jadi itu sedikit yang saya bagikan kepada kita. Iya Pak, 1 menit ya. Gue mau cuman sebentar, yang bukan terbaru, yang gue dapat terbaru. Ya kok kecil lagi? Coba Pak, ini Pak Erben besar-besarkan juga, makanya bertimpa. Ya. Oke, lanjut. Ini Masad ya, katanya sih punya Ibnu Mas'ud ya. Ini manuskrip Masad, MASHD ya. Yang lucunya di sini nih. Kalau kita lihat Al-Qurtubi ya, tafsir Al-Qurtubi, ada satu orang, gue lupa namanya siapa, dia menyatakan bahwa Bismillah itu adalah ayat tersendiri di dalam tiap-tiap surah. Ternyata kemungkinan dia memiliki mushaf ini, kemungkinannya, karena di mushaf ini dikatakan seperti ini nih, basmalah, korek Masad ya. Sebenarnya juga bermasalah juga ini. Semua manuskripnya itu bermasalah. Sebentar, dulu. Banyak soal ini. Oke. Ya, baca di sini ya. The instant of basmalah at the beginning of all surah are marked clearly as independent verse. Sedangkan di mushaf mereka yang sekarang, yang katanya Habs, basmalah ini bukan ayat, hanya di Al-Fatihah ayatnya. Tetapi di mushaf yang ini, basmalah ini adalah ayat yang tersendiri, yang berdiri sendiri. Kacau gak? Masab. Ya udah, thank you. Sekarang jujur-jujuran aja deh. Oke, dari tadi Pak itu Pak di awal ya. Bagaimana Pak Prof? Jujur-jujuran aja, tadi aku pembukaan di awal ya. Mau sebaik apapun Al-Quran dibukukan, mau mereka sekuat apapun, semanis apapun menceritakan Al-Quran itu meskipun dengan data-data yang tadi sepertinya kuat, padahal mah. Sekarang kita kembali lagi. Al-Quran itu emang ngajarin apa sih isinya? Coba teman-teman pikir. Kita lepaslah agama Kristen kita ya. Kita sebagai orang netral yang baca Al-Quran, kita sudah baca Al-Quran, kita lebih membaca daripada orang Islam itu sendiri. Orang Islam hanya bisa menghafal tapi tidak paham. Sekarang apa sih yang diajarin di Al-Quran yang menggugah tauhid apa bro, tauhid yang diajarin menggugah. Kata tauhid nggak ada juga dalam iya. Metraton, salam semuanya. Salam bro. Salam semuanya. Bro, Metraton, kenapa tadi bro tidak singgung masalah surat Al-Kahfi itu? 7 pemuda tidur dongeng. Lupa kah? Enggak, aku arahnya yang penting kita jelasin kitab dulu, kitab kita dulu yang benar Pak. Tadi semua pertanyaannya apa ya? Saya nggak ikut jadi. Semua pertanyaannya apa? Saya nggak ikut tadi pertanyaannya.
Wahyu pasal 10 ayat 10, kitab dalam penglihatan yang dimakan Yohanes itu kan penglihatan, bukan peristiwa real. Penglihatan di dalam kitab Yeskiel. Lanjut, apa lagi? Yang Wahyu 9 ayat 9. Iya, ada hubungan dengan Yeskiel. Ya, itu ada sebuah Yeskiel ya, penglihatan. Baru pertanyaannya apa? Pertanyaannya manuskripnya yang dimakan itu katanya. Kan pertanyaannya goblok. Pertanyaan bagaimana itu? Iya, itu kan kitab Apokalipsis. Artinya si Juma itu memang bodoh sekali. Loh, itu kan kalau manuskrip yang ditanyakan jelas kitab Wahyu. Untuk apa bertanya tentang yang masalah isinya itu? Tentang apa? Tentang apologisme itu, apa namanya? Penglihatan ke depan. Kenapa mau perhatikan di situ manuskripnya? Ya itu, bagaimana dia bertanya tentang manuskrip orang kitab Wahyu, kitab Apokalipsis? Sesuatu hal yang akan terjadi. Iya, sesuatu akan yang terjadi. Iya. Dan itu penuh dengan simbol-simbol. Kan udah kita jelaskan tadi. Baru kalau pertanyaan dia tentang Yesus sebagai Tuhan penete itu ya nggak masalah, karena itu bukan dosa. Iya, memang. Pasti yang nggak nete itu Allah Bapa di surga. Kalau Yesus kan Yesus. Tapi kalau intinya Yesus mengajar Petrus, untuk Petrus netein anaknya apa? Netein Paulus, saya katakan saya tinggalkan. Karena di kitab lain ada itu disuruh orang dewasa menyusui orang biasa. Pak Bom feedback. Ya kan? Di kenyot berapa itu? Coba. 10, 5 dibandingin 5. Saya feedback kah? Feedback kah? Tidak ya? Iya. Masa feedback sih? Iya, feedback Pak. Agak. Feedback kah? Enggak kok. Egonya itu kayaknya. Iya. Feedback kah? Tapi langsung dipotong-potong. Bilang, waduh ini memang keturunan setan itu memang agak lain. Jadi saya pribadi ini kayak gimana ya, orang kampungan kayak begitu mau bilang, saya nggak mau debat sama Ki Ahmad karena Ki Ahmad menghujat. Islam, buktikan saya ada hujatan, data saya itu saya pelintir, contoh Islam ajaran sodomi di dalam surat 2 ayat 223. Kalian naik ya, buktikan saya menghujat. Ya, kalau sampean bisa buktikan saya hujat, saya potong leher live. Saya open cam, saya tunjukkan muka saya. Jadi isi ajaran kalian itu ajaran setan. Jadi bener apa kata Bang Metatron? Taruhlah. Jadi Islam ini standarnya jauh banget dibandingkan kekristenan. Saya bisa tunjukkan manuskrip-manuskripnya banyak segala macam dalam kekristenan ya. Tadi juga udah ditunjukkan juga. Walaupun banyak lagi yang nggak ditunjukkan gitu. Karena kekayaan intelektual dalam kekristenan itu jauh sekali. Kalau Islam apa dibakar-bakar ini? Kenapa? Karena kontradiksi. Teman-teman bisa pelajari nanti terkait John dari Damaskus mengatakan seperti apa. Nanti dari fakta-fakta mereka sendiri teman-teman bisa baca, misalkan di dalam literatur Quranic text itu ya. Jadi historinya itu tuh di situ dijelaskan. Terus Naja tadi bilang itu hadis yang ditunjukkan CP itu hadisnya tidak diterima. Itu hadis Sahih, Oon. Naja nih Oon sekali otaknya. Kemarin saya naik di room lagi membahas Wahabi, langsung kena mental Naja ini.
Jadi kenapa sih kalian ini nggak usah drama? Amat menghujat. Saya itu tahu mana saya menghujat, mana saya ngomong fakta, mana konsekuensi. Jadi kalau memang ajaran gini, contoh, Yesus Kristus kenapa netek? Loh, dia kan Adam yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 45. Dia memang menunjukkan bagaimana mengalahkan ketidaktaatan dengan ketaatan, lalu mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Artinya apa? Dia harus punya kodrat manusia yang berawal, yang dia harus menjadi imam besar. Itu kita tamat belajar kayak begitu. Tapi mereka apa dalilnya? Bagaimana mungkin Allah bisa punya anak kalau Allah nggak punya istri? Surah 6 ayat 101. Jangan bilang, oh itu untuk orang pagan. Anda baca surah 21 ayat 17. Bukan itu. Di situ dikatakan kalau Allah berkehendak maka istrinya itu dikeluarkan dari sisinya itu. Jadi memang di sini Allah itu ajaran pagan. Teman-teman cari sunat perempuan. Sunat perempuan itu ajaran pagan. Udah sering sekali saya bahas. Muhammad ngajarin untuk memperkosa tawanan perang. Ayo taruhan sama saya Islam. Surah 4 ayat 24. Itu bukan ayat untuk pemerkosaan. Taruhan, saya potong leher. Bisa nggak Islam seperti itu dengan saya? Kalau kalian bikin suatu fitnah, kalian berani nggak seperti itu? Dari data internal masing-masing. Kalian buktikan kekristenan bejat dari literatur Kristen. Cari itu dari Ortodoks, dari Katolik, dari Protestan. Kalian tunjukkan. Jangan cuman pakai Alkitab 1928. Memang keturunan setan ini agak lain. Jadi Pak Kiamat, kena pelanggaran Pak Kiamat. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Ini akun apa? Akun cadangan. Masih banyak akun saya. Jadi nggak turun dulu ya? Nggak apa-apa. Santai aja mau. Jadi nanti nggak bermasalah ke itu? Nggak masalah Bang. Nggak, oke, siap. Akun saya banyak. Jadi itu loh. Jadi saya ingin itu debat itu yang bermartabat. Ya besok Kores debat sama saya, oke. Ya tapi saya ingin debat itu memang akademis. Anda mau ngatain apa ke saya silakan, tetapi satu yang saya ingin, jangan potong-potong waktu. Waktunya itu harus jujur. Terus ketika orang ngomong itu jangan dipotong-potong. Anda mau bilang saya apa? Anda mau ini serang pribadi saya? Silakan. Saya nggak akan serang pribadi Anda. Saya akan serang akidah Anda. Saya akan bongkar kelakuannya Muhammad. Ya, yang paling jadi seburuk-buruknya manusia, sejahanam-jahanamnya manusia, tidak ada yang lebih jahanam daripada Muhammad. Ini perkataan saya pegang betul. Saya akan buktikan itu. Kiamat begini bro. Kenapa tadi kita nonton juga saya sudah gelisah. Mereka potong-potong. Inilah kekurangan di TikTok. Mereka nggak bisa dimut-dimut, mereka buka. Makanya saya setuju kalau di YouTube, ya supaya mereka diam, kita yang kontrol. Jadi moderator kontrol. Diskusinya itu enak. Iya, makanya saya malas di TikTok begitu. Kalau udah mulai terkancing nanti mereka main report. Nah itu kekurangannya mereka di situ. Jadi mereka potong-potong kayak tadi kan belum selesai mereka potong. Sudah otak nangka begitu ya. Makanya semua itu nggak berani, mereka cuma cari koin aja. Iya sebetulnya begini loh. Kalau besok Islamnya mau 5 juga nggak apa-apa. Saya sendiri aja. Ya jadi kita betul-betul ya bongkar-bongkaran habis-habisan ya, mati-matian ya. Jadi ayo, saya tantang. Mau bahas tentang manuskrip, oke, saya data saya. Ya, banyak betul saya data-data. Papirus tahun-tahunnya segala macam, disimpannya di mana itu saya lengkap. Bahas-bahas seperti itu. Nanti juga saya akan tuntut. Gitu. Jadi yang saya ingin itu gini loh, supaya orang itu kan konsentrasi itu kan nggak buyar. Jadi kasihan juga teman-teman tadi saya lihat. Ini orang lagi konsentrasi keras untuk menjawab, ngomong dikit dipotong. Tiba-tiba mereka buka mic ketawa-ketawa. Ini orang apa sih, kampungan nih Islam nih? Cukup ajarannya setan, tapi kelakuannya jangan kampungan. Bikin makin jijik loh. Orang Kristen lihat Muhammad aja udah jijik banget. Ini apa sih, nabi atau nabi ini? Santo John Damaskus ya. Ini saya tunjukkan ini. Ini Santo John Damaskus loh. Kalau bilang, oh kiamat itu penghujat. Ini kan, saya kan bukan santo ya. Apalagi sidik, pakai nama-nama santo, padahal dia kumpul kebo itu. Berzinah itu sama si wanita siapa itu. Sampai istrinya sampai ini. Ini saya tunjukkan Santo John Damaskus ngomong apa ya tentang Muhammad. Ini teman-teman. Ingat ya, ini santo. Dia orang kudus ya. Ini tak tunjukkan. Apa yang dibilang tentang Muhammad. Bentar ya, saya bukakan halamannya. Nah ini nih. Santo Ki? Iya, bentar ya. Muhammad nggak masuk santo. Waduh. Gini aja saran saya Kiamat, gak usah Slayer. Slayer itu nggak ada ilmu.
Modal congor aja. Justru saya mau barbarin aja kalian. Enggak, si ini dulu, Ardiansa dulu. Tadi dia tunjukkan manuskripnya nggak benar semua. Nanti dijadwal aja Pak Bobo sama kalian. Ya itu Ardiansa nggak bakalan mau sama saya. Saya udah ajak dia berapa kali tuh. Dia cuma maunya di TikTok saja supaya dapat duit. Kalau saya sih dijadwalkan aja, yang penting itu teratur. Itu nggak pakai cara ini yang tidak beradab. Jadi kebiasaan saya benar-benar saya itu najis ngelihat kelakuan kayak begitu. Ya potong-potong lalu teriak-teriak, ini kan ajaran mereka nih kayak gitu. Terus perpustakaan di Alexandria itu kan juga dibakar itu sama Islam. Tahun 640 itu saya juga bisa tunjukkan dari sejarah timur juga. Itu mereka bakar perpustakaan terbesar lah itu. Bentar ya, mana nih tulisannya nih? Bentar. Kayaknya mereka masih pantau apa di bawah ya, Ardiansa ya. Ya elah. Nah ini salah satunya, terus ceraikan nih. Wah mantap. Mantap ini teman-teman. Aduh. Ini lihat ya, ini Santo ya. Ingat Santo yang ngomong, bukan Ki Ahmad. Kalau Ki Ahmad udahlah, saya kan manusia, inilah manusia biasa. Ya, ini yang ngomong ini Santo teman-teman. Ini debater pertama nih sama si para Islam. Lebih tua daripada Ibnu Ishaq. Ini juga dijelasin juga ya terkait manuskrip dari John Damascus ini. Itu ada di jilid kedua. Ini jilid pertama ini bukunya. Ya, jilid pertama ini saya tunjukkan teman-teman. Nih. Di halaman 244. Perhatikan. Halaman 244. Di sini dikatakan apa? Ntar saya pakai ini. Di sini dikatakan bahwa Muhammad ini bahas banyak sekali ya tentang poligami, ayat-ayat Quran juga dibahas. Di sini dibilang Muhammad bisa memuaskan nafsunya dan menikahi Zainab. Menariknya kisah Santo Yohanes Damaskus itu tentang Zaid dan perceraian lebih rinci daripadanya yang ditemukan dalam Al-Quran 501. Ini namanya footnote ya, Islam. Kemarin saya bahas tentang footnote, saya bilang footnote aja nggak ada yang ngerti gitu loh. Ini 501 ini footnote, teman-teman bisa lihat di bawah. Ya. Nah, terus di sini dibilang apa nih di sini? Di sini dikatakan ini ya. Nih. Santo Yohanes Damaskus itu. Di sini mengatakan apa di sini? Di sini pakai kata menuduh ya supaya halus. Muhammad melakukan perzinahan. Ini yang ngomong Santo loh ya. Supaya apa? Supaya kemudian Zaid itu menceraikan istrinya. Jadi Muhammad ini melakukan perzinahan dikatakan. Dan di sini Santo Yohanes Damaskus juga kemudian menyinggung lebih banyak lagi amoralitas yang terlalu cabul. Subhanallah, Santo yang ngomong, Muhammad cabul. Modiar kalian Islam. Nabi kalian. Ini Santo yang ngomong. Kalian cari Santo Yohanes Damaskus pernah nggak bikin amoral? Ya, sekecil apapun cari. Kalau ada nanti saya kutukin. Ya, Santo itu nggak kayak Muhammad kelakuannya. Itu namanya penjahat kelamin. Islam diajarkan memperkosa surah 4 ayat 24. Ajaran apa ini? Ngomong manuskrip Islam nggak ada manuskripnya. Hancur. Saya minta dari 7 kiroah itu, tunjukkan saya satu persatu siapa yang menulis. Lengkap ya, saya mau minta surah Al-Fatihah satu persatunya itu tunjukkan. Mana? Sapi betina. Saya ingin tahu sapi betina. Nah, itu semua itu ditunjukkan aja. Kalau manuskrip sapi betina aja. Ditunjukkan, Vatikanus ditunjukkan, Alexandrianus ada semua lengkap. Kita ada dan itu sudah di-online kan. Coba Islam ditunjukkan. Jangan tiba-tiba nunjukin PDF ya, sumbernya nggak jelas, nggak dikasih tahu, tiba-tiba langsung ditutup. Itu juga sebetulnya tuh kalau orang kayak begitu ya, kalau dia memang suka potong-potong, itu potong aja, minta mana sumbernya mana. Diverifikasi siapa. Itu. Jadi kalau mereka itu licik, pakailah liciknya mereka itu. Nggak usah lebih dari mereka, biar mereka kelihatan iblisnya gitu loh. Jadi asli loh, saya itu ngeliat mereka itu najis banget. Kelakuannya itu najis Islam. Benar-benar mereka najis. tadi, Sipi tadi kau tanya ayat persusuan, mereka jawab nggak tadi? Ayat persusuan itu mereka ngomongnya itu hadisnya itu ini, hadisnya itu palsu, padahal itu hadis sahih. Waduh. Mau bohong-bohongin aja. Gampar aja mulutnya itu si tukang bohong. Tapi ini sudah jam tidur, aku udah lewat ini ya. Boleh aku minta izin lah. Oke, Pak Eben.
Pak Erben, terima kasih banyak Pak Erben. Mohon maaf kalau ada kurang ini tadi, teman-teman. Ya, tapi gini bro, nggak apa-apa ini aku kasih masukan sama bro, karena aku baru kenal dirimu ya. Jadi gini bro, kalau seperti tadi itu kan kita sangat dirugikan dengan sikap mereka, tapi memang untuk menghadapi mereka ini memang ya lebih mudah menghadapi anjing peliharaan daripada mereka memang bro. Saya maklum juga, tapi ya itulah itu ya. Jadi teman-teman, saya izin pamit, yang ada di sini 1.200 dan yang ada di Erben juga sekian ratus. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi besok ya. Bro Kiamat, mantap, lanjut Bro Duran, masih ada nih. Terima kasih ya Pak Erben. Terima kasih Pak Erben ya. Tadi mantap sekali ya. Tadi bagus, teman-teman sabar banget ya. Itu kalau saya cuma CP-nya tadi agak tahu dia. Kalau saya lebih parah dari CP. Ini Bang saya Kiamat, Bang Kiamat, sebentar dulu Bang Kiamat. Ini saya lihat juga komentar tadi itu cukup menyalahkan saya. Jadi gini, sebenarnya untuk debat ini itu kami sudah sepakat si Fandi, karena dia yang minta kemarin, itu dia. Jadi gini, aku kasih tipsnya sama bro. Hanya orang yang ada hatinya Yesus dan Roh Kudus yang bisa kau pegang kata-katanya. Kalau di hatinya Jibril, mohon maaf bro. Saya nggak bisa bicara frontal dulu samamu ya. Tentang seberang. Saya tahu Bro Kiamat juga. Ya, kita doakan aja. Jadi tujuan kita bagaimana kebenaran sampai. Memang bagi jurus kita Kiamat ini kan semua diratakan. Kalau aku defense aku lebih walaupun nyerang sedikit-sedikit. Ya seperti Pak Bom pun aku nggak berani ya Bu, karena ada alasanku ya. Di situ ya. Jadi itulah teman-teman. Oke, untuk host terima kasih Bro, nggak apa-apa ya. Untuk Kiamat Pak Bom semangat terus. Papa Jahat. Halo Papa Jahat. Siapnya kau? Lumayan. Oke, jadi begini ya. Terima kasih Pak Erben, Tuhan berkati. Oke, thank you. Oke, thank you Pak Erben. Oke, teman-teman, sebelum saya turun saya mau sampaikan, iblis itu jangan dipercaya ya. Kita berdebat, gak usah takut masalah kita punya ruangan. Makanya sampai sekarang saya tidak mau layani mereka. Selalu saya mau ajak mereka di YouTube supaya enak, kita di YouTube saja. Ya gitu. Oh, Palidara mau naik. Palidara ada di bawah kah? Ada Palidara kah? Di bawah. Ada Palidara di bawah nggak? Teman-teman. Saya tahu. Coba kasih tanya nama pemburu kadrun atau Kahalidara, ada nggak? Ada di bawah. Yang ada ini Pak. Ini nih, Raywawa. Ini Raywawa. Oke. Aku naik. Siapa mau naik tadi itu? Aku turun di kantin lain ya. Kita sudah ada Raywawa di CP mana CP? Hadir. Oke. Saya izin pamit bro ya, semangat terus yuk. Oke, siap. Sedikit. Ya, aku mau sampaikan. Iya, jadi tadi aku lupa nama manuskrip yang disampaikan si Ardian saya itu nama manuskripnya apa, siapa yang menemukan, tulisannya seperti apa. Babe yang tahu, Babe Lidaran tahu, silakan. Iya, tidak lihat. Itu manuskrip itu yang dipakai itu Syro Aramaik Quran. Ada katanya. Makanya dari tadi saya mau naik, tapi enggak mungkin host karena nggak lihat. Oke, ya. Itu saya punya semua. Terus kedua, sebentar saya potong. Top copy, saya sudah ke top copy. Saya sudah masuk ke dalam top copy. Omong kosong, nggak ada. Sepotong juga. Ya, yang ada malah cuma rambut Muhammad. Itu juga omong kosong semua. Oke. Jadi begini teman-teman. Saya dan Babe ini dari dulu nantang mereka. Mampus kalau mereka ketemu kita di YouTube. Mereka nggak berani. Tolong ajak mereka, sudah biasa dan Babe saja. Nanti Babe bagian sejarah dan manuskrip, nanti saya ngajar. Nanti CP kau bagian apa? Ajak mereka CP. Saya kepingin kalian kau saja mereka di TikTok. Kalau di TikTok, mereka bikin mereka lupa. Ya, biar kita matikan sudah. Ya, silakan. Iya, jadi yang mau saya sampaikan adalah begini. Dalam pencarian, ya, kenapa saya bawa tadi ke Wikipedia? Karena dalam Wikipedia yang tak mengenal agama, mesin pencarian Google Wikipedia itu yang paling banyak dikunjungi. Kalaulah mereka memiliki manuskrip, kenapa sekelas Wikipedia yang receh-receh tidak mengenal yang namanya manuskrip Al-Quran? Mereka mengatakan receh-receh, yang sekelas receh-receh tak mengenal namanya Islam punya manuskrip. Nah, kalau kita cari di Wikipedia manuskrip tentang Alkitab, bejibun. Sekelas receh-receh loh. Ini loh yang saya tanya Islam. Nah, logika saya bertolak belakang dengan logika Anda. JP bawa Wikipedia, ini katakan receh. Yes, sekelas receh kalian tidak punya. Oke, silakan, Pak Rewawa. Ini yang dia tunjukin tadi. Ini. Bukan itu. Ini Syro Aramaik. Ini kita lihat ya. Sini. Bukan Pak. Tadi yang tunjukin dia itu, coba itu lembarannya berapa lembar? 800 lembaran. Tadi katakan 800 lembaran manuskripnya. Ini banyak nih. Nih ya. Kita lihat ya, ini British ini. Ini banyak berapa lembar ini? 900 lembar. Nih, di sini ada itu ya Western Quranic ya semuanya.
Promosarium Aramaik. Ini ada ininya, ada nomor-nomornya papirusnya tuh. Ya. 223. Ini Quran 2 nomor 23. Index of the Quran surah. Ini semua. Itu tahun berapa tuh Pak Lidara? Saya buka. Ini tahun sudah ya, saya lihat. Ini namanya ini bukunya. Nah ini Christopher Luxembourg Decoding of the Quran. Syro Aramaic Quran. Ini The Syro Aramaic Reading of the Quran. Tahunnya sebentar. Soalnya saya sambil tiduran ini tempat tidur. Saya mengalami ini dulu cedera soalnya lututnya. Ini kita lihat Library Congress of Control Number Available. Ya, ini ada ininya juga. Publish tahun 2000. Tahun 2000. Enggak, maksud saya carbon datingnya. Itu manuskrip atau bukan? Kalau carbon datingnya kita mesti lihat di sini. Ini makanya di sini nih di kupas semuanya. Ini ribuan bentar ya. Nah ini ya. Kita buka ini ya. Coba bisa terbuka nggak ya? Itu sah sohi atau doif itu? Sohi ini. Doib aja lah buat mereka. Kata mereka itu doib. Aku kaget. Ardiansa menghadirkan yang namanya manuskrip Al-Quran. Aku kaget. Nih. Dalam pencarianku, pembelajaranku tak pernah kutemukan ada. Silakan Pak Robi, silakan. Ini ya di 374 ya nomor papirus ininya apa namanya page 374. Ina atai naka akawatar. Kelimpahan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kelimpahan. Fasali ini. Ini diungkap semua. Al-Kautsar ini semua. Iya, itu manuskrip bukan Pak? Bukan manuskrip. Ini tulisan. Ini tulisannya. Ini tulisannya. Baru yang tadi di atas cuma 2 lembar saja ya tadi. Cuma satu lembar ini. Nih. Yang Birmingham itu. Iya. Yang Birmingham. Yang paling tua kan Birmingham kan? Iya, ada yang lebih tua dari Birmingham. Nggak ada kan? Birmingham itu udah dinyatakan palsu karena ditimpa. Oh, itu palsu. Palsu, saya punya karbonnya. Oh, coba Pak. Bentar ya, saya buka. Makanya saya bilang Sipi ajak dia masuk di YouTube ketemu Babe. Mampus mereka semua itu. Banyak yang murtad. Oke, bentar saya buka. Lagi Birmingham itu 2 tahun sebelum si M lahir. Bingung nggak? Manuskripnya udah ada, dia aja belum lahir. Bingung nggak tuh? Iya. Sedikit nih Bapak-bapak, sedikit aja. Karena saya tadi ada waktu memulai. Jadi pertama malam ini Bro Kiamat ditolak oleh Ardiansa. Nggak mau. Semua bang, semua Ya. mereka nolak. Nggak mau mereka. Menolak. Ya, mereka semua pertama Ardiansa, lalu kemudian semua sepakat mereka menolak. Mereka akan turun. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi CP juga ditolak sebetulnya. Tapi aku yang bilang enggak, aku mau digantikan oleh CP malam ini. Kemudian Rungkat. Ada satu pertanyaan saya yang tidak bisa dijawab oleh mereka dan mereka menghindar, yaitu saya minta manuskrip Mazmur, Taurat, Jabur, Taurat dan Injil yang ada di dalam Al-Quran. Saya minta manuskripnya. Itu mereka tidak jawab sama sekali, malah mereka menghindar. Oh, itu pertanyaan nggak benar, itu pertanyaannya. Itu lari dari apa namanya? Dari tema kita. Nah, yang kedua, ini menjadi pelajaran juga bagi Bro Laskar. Ketika aku diminta, saya nggak tahu siapa. Cuma dibilang teman-teman, kalau tahu siapa-siapa yang meminta, kita udah tahu mereka ini siapa-siapa. Jadi lain kali memang harus diberitahu siapa, supaya apa namanya. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi pengalaman. Nah, satu hal ya, malam ini sengaja mereka menempatkan si Fandi itu, Fandi ya namanya, untuk mengacaukan. Jadi setiap kali ada pertanyaan dijawab, mereka kacaukan, mereka teriak-teriak, mereka alihkan. Oh, itu bukan itu yang kami minta. Oh, bukan ini, bukan itu. Udah berapa kali host memang mengingatkan. Tetapi kalau misalnya lain kali itu harus tegas, turunkan, biar shock terapi kepada mereka. Saya salut kepada teman-teman malam ini dengan Pak Erben dan Pak Meta sudah memberikan data, begitu juga dengan CP malam ini. Begitu yang terjadi Bapak Ibu, teman-teman semua, saya sengaja turun tadi supaya CP bisa menaik ke atas. Itu saja.
Ya, oke. Apa teman-teman? Sedikit sebelum saya silakan ke teman-teman yang lain untuk berbicara. Ini saya harus menjelaskan dulu supaya tidak juga kita salah paham. Kok saya tidak dinaikkan? Kok saya tidak itu? Ini dari awal sudah 1 minggu yang lalu kami sudah sepakat itu si Fandi. Karena yang DM saya itu si Fandi. Dia bilang kalau bisa kita carikan yang debat. Lalu ternyata saya pikir dia ikut ya untuk berdebat dengan saya. Lalu dia cari temannya 2 orang. Tapi ternyata dia hadirkanlah 3 orang itu. Nah sementara terakhir dia bilang, oh saya tidak ikut karena saya begini, banyak alasan dia. Lalu saya bilang kalau begitu nggak enak juga lah, aku jadi hostnya, moderatornya, lalu harus cari 1 orang lagi. Nah kebetulan tadi karena kami kurang 1, hanya Pak Olam, kemudian Pak Meta, ya Pak Prof. Lalu Pak Erben muncul, lalu saya undang Pak Erben. Ternyata Pak Erben juga pun bersedia untuk naik. Nah begitu dia bersedia, kita mulai untuk diskusi bertiga. Nah ini sudah sepakat memang 3 lawan 3. Nah dari awal kita udah bilang kalau ada yang ribut, memang kita akan turunkan. Kalau ada yang maki-maki ataupun mengucat, kita turunkan begitu. Ya tapi lagi-lagi teman-teman sekalian, saya juga tidak harus langsung begitu langsung saya turunkan ya, karena memang sudah ada perjanjian kami si Fandi. Nah tadi sedikit kan Pak Prof tadi dia bilang, oh ini host ini tidak tegas, ini apakah hanya cari konten? Bukan, dari minggu lalu juga saya sudah hubungi Pak Prof, apakah kita bersedia dengan tema manuskrip gitu. Nah Pak Prof bilang saya bersedia, pokoknya udah oke lah itu. Demikian juga Pak Olam udah bersedia juga. Dan sebenarnya ada teman-teman yang lain yang sudah saya tanyakan sebenarnya ya untuk tema ini ya, saya DM mereka termasuk ya teman-teman banyak lah yang saya sudah DM, tapi ternyata tidak ada yang menanggapi. Jadi yang menanggapi itu 3 orang ya, karena kami sudah oke, ya udah. Nah malam ini perjanjiannya yaitu malam Jumat. Nah kita sepakat tadi itu, jadi bukan saya tidak tegas untuk turunkan mereka ataupun tidak tegas juga buat teman-teman yang lain. Nah cuman ya itulah tadi Bang Kiamat juga udah menyampaikan bagaimana karakter mereka kan gitu. Nah jadi sebenarnya perjanjian sebenarnya habis dari room saya ini itu kita naik ke room mereka. Nah ini pun nanti tadi karena udah seperti begini modelnya, saya akan pertimbangkan lagi nanti bagaimana Pak Prof dengan Pak Olam atau Pak RB nanti ataupun teman-teman yang lain, kita akan lihat lagi seperti apa sama Pak. Tadi mereka kabur atau diturunin tadi? Kalau terakhir itu saya turunkan si Ardiansa karena hostnya bilang kan kita turun, lalu siapa yang turun? Yang lain tadi? Turun. Oh turun sendiri, kabur. Turun. Jadi begini Bang. Ya. Jadi begini. Saya ini nggak ngerti ya. Padahal kalau dibilang saya menghujat itu juga saya menghujat apa? Saya tunjukkan data loh. Jadi Islam ini terlalu banyak alasan. Teman-teman yang lain bagus gitu loh. Tapi kenapa gitu loh, begitu mau debat tadi itu, oh jangan kiamat, kenapa? Karena begini Bang, karena mereka nggak bisa ngatur. Kalau tadi mereka gini, tadi timernya si Fandi itu seenaknya sendiri. Coba kalau seandainya tadi saya ada di atas, itu saya tegur gitu loh, saya akan provokasi gitu loh, supaya kemudian orang-orang itu sadar kalau mereka ini curang, mereka ini culas gitu loh. Masa waktunya Kristen mereka main potong-potong, orang Kristen nggak mau potong ke mereka, biarin aja mereka kelihatan gobloknya gitu. Tapi mereka begitu orang Kristen mau jawab dipotong-potong, dibilang nggak menjawab loh. Anda tunggu dong, kan ada aturan, ada adab. Apa ya, kalau memang jawaban dari pihak kekristenan itu aneh, lo biarlah nanti setelah itu anda itu barbarin gitu loh. Anda bilang apa kayak terserah gitu loh. Yang penting sesuai aturan yang disepakati. Betul. Jadi jangan kemudian kayak pasar. Saya sendiri ya, ketika data di pikiran saya itu udah banyak, saya mau buka ini. Kalau rame kayak begitu bisa buyar juga loh. Kalau orang ngomong dipotong-potong, saya kan juga ada struktur gitu. Jadi itu saya ingat. Tapi kalau kemudian dipotong-potong seperti itu, ini memang cara-cara iblis. Memang sengaja. Iya, jadi gini loh kawan-kawan. Jadi memang kalau berhadapan sama iblis itu, kita tuh jangan terlalu baik jadi orang. Kita harus juga cerdik. Gitu. Harus ada sedikit unsur nakal-nakalnya, maksudnya bukan nakal ya, sebetulnya itu memang kita tuh cerdik, betul-betul tahu, oh ini iblis nih kurang ajar, mainin aja, nggak usah khawatir, mainin aja. Emosionalnya mereka itu terlalu mudah untuk dibanting-banting gitu loh. Jadi kalau saya pribadi nih ngeliat para Islam kalau kayak begitu mah bikin aja, kenapa sih panik? Jadi kitanya biasa aja, karena memang nggak ada hal yang wow di Islam ini orang nggak bertanggung jawab, ngomong, oh kami mengimani Taurat, Zabur, Injil, kayak pertanyaan Pak Orlam itu tadi. Itu siapa itu penulisnya? Minta dalilnya mana? Kok bisa Allah itu dikadalin? Kok bisa Allah digoblokin sama ciptaan? Lagian Allah SWT di perjanjian lama itu nggak ada. Mau baca di mana? Mana ada Allah perjanjian lama itu ngajarin sunat perempuan? Ini kan gabrul, bikin cacat. Tuhan apa bikin cacat? Itu mah hantu, bukan Tuhan. Tuhan tuh itu namanya. Ngaco mereka. Begitu loh Bang. Jadi memang
Ya itulah, makanya saya kalau sama Islam itu memang saya lihat itu memang orang bodoh. Jadi saya terlalu biasa sih. Saya ngeliat apa sih. Tapi si Kores tadi udah tentang Bang Kiamat ya, dia udah bersedia katanya. Boleh ya, makanya besok temanya dari Kores aja. Dadakan saya nggak usah tahu. Ya, langsung di itu langsung tentukan temanya apa, langsung debat. Begitu. Saya siap semua tema yang mau diajukan. Iya. Apalagi teman-teman ajaran mana yang bejat. Itu saya paling suka. Iya. Jadi gaya diskusi kita ya, Kristen jangan sampai bikin tema. Ya, jangan sampai bikin tema. Dari dulu saya katakan kalau diskusi sama Oten, nggak usah bikin tema. Kita ready untuk masalah ini, ya. Jadi yang kata Pak Kiamat tadi, aku sangat setuju. Ya, apa setuju? Kita harus cerdik dalam hal mereka itu nakal, mereka yang nakal. Tadi CP udah cerdik itu. CP tadi kan diteriakin. Itu saya paham itu CP. Wow, ini udah mau di ini. Cuman hostnya ini terlalu baik. Saya ini respect sama hostnya ya. Sehat selalu, tapi memang hostnya terlalu baik, terlalu sabar sama Islam. Mereka ini iblis, Bang, ajarannya iblis. Serius, ajaran iblis. Mungkin kalau Abang belum baca kitabnya, belum baca dalil-dalilnya itu mungkin nggak paham, dikira saya ini menghujat. Tapi saya ini udah lama gitu diskusi sama mereka. Begini host. Ya, kan host sudah open kamera. Host pasti kan sudah open kamera toh? Ya, sama dengan saya open kamera. Nah, jadi begini. Host lekali tidak usah takut. Itu tidak akan dituntut karena apa? Yang berdiskusi kan mereka, host cuma tempat, ya. Hajar saja, tidak akan. Karena mereka kalau mau ditangkap semua dapat tangkap, oke? Tidak usah takut, tegas saja. Gak usah takut, saya juga begitu kok. Gak usah takut. Bahas tentang Muhammad, gak usah. Gak usah takut, tegasin saja. Host diam saja, karena yang baku hajar kan mereka, apple to apple. Jadi jangan takut, karena tidak ditangkap, Islam juga ditangkap. Itu apalagi kayak tadi kan, begudal semua itu. Oke, lanjut. Kasih besar itu Pak Rewawa di bawah. Oke, siap Pak Bung. Thank you sarannya, thank you. Ya, tidak usah takut, Bro. Nah, ini yang Birmingham nih. Ini setelah di Tiban, dipalsukan. Ini yang aslinya ini. Nih. Ini aslinya. Kemudian di Tiban. Nah, ini surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah nih, ini. Birmingham itu? Recto side of the Stanford 07 folio. The upper text over covers Quran 2 Al-Baqarah. Verses 265 271. Nah, ininya Tiban. Tadi saya kira Babe ini yang pakai bungkus pisang goreng. Ya, ini tadi uppernya nih, above-nya tadi bawahnya ininya atasnya Tiban melalui X-ray. Ini hasil beda. Ya, itu loh. Nah, mantap. Terus atur ya sama Kores jam berapa nanti biar cepat. Ya, saya lagi chat ini si Bang Fandi itu yang moderator yang satu tadi. Jadi ini udah lama sekali ya saya nggak debat sama polemikus. Jadi boleh nanti dijadwalkan dan saya ingin debat yang memang bisa timbal balik gitu loh. Masa tadi Kores bikin aturan kalau debat lu harus mengaminkan, aku pun akan mengaminkan. Itu model debat apa gitu loh. Kalau saya kasih fakta, dia cuma isinya hujatan doang gitu. Kayak contoh kemarin bahas tentang LGBT ya. Terus dia bikinlah narasi Yesus ini LGBT apa segala macam. Ya gampang sekali sampai akhirnya Naja sendiri yang punya room sampai nggak karu-karuan dia. Selesai debat masih mau ngomong si Naja, si Koresnya disuruh turun. Jadi ini lucu sekali Islam ini. Itu terakhir debat. Oke. Host, terima kasih banyak ya. Saya istirahat dulu 2 hari belum tidur ini. Makasih ya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, biar titip saya kalau sama Suma dan semua, saya dan Babel Lidara siap jemput mereka di YouTube ya. Maunya di YouTube aja. Najis kok. YouTube ya enak. Supaya kayak manuskrip ini sangat sensitif. Karena mereka kalau di TikTok nggak bisa. Mereka akan ngoceh aja. Dan kita bisa buka, saya juga bisa buka manuskrip Naitikus, terus kemudian Tanus, itu ada lengkap. Iya, kita itu aja di YouTube lebih enak. Kalau di ini setengah mati kita mau buka-buka di TikTok, tangan geser ke kanan, nggak bebas. Ya, teman-teman semua. Oke, permisi ya, saya makasih semuanya. Ini Bang Kiamat, ini lagi dibalas tuh, saya besarkan dulu. Saya lagi itu sebentar ya. Di DM aja Bang Kiamat. Iya, nanti ke Kiamat. Nah, nih. Saya udah sampaikan ke dia untuk Kiamat minta nih bro, Abdiansa dan Kores lawan 2 besok kita live di tempat saya. 2 lawan 2. Bisa besok.
belum bisa besok katanya. Cari hari Oh, lain. kalau mau 2 lawan 2 ya jangan banyak ini, biarin nanti saya sama Malik. Aduh. Ya udahlah. Begitu. Kita Malik aja. Oke. lawak-lawak aja nanti. Kiamat sama siapa? Kiamat sama siapa? Saya sama ya udah nggak usah dibilangin aja, nggak usah Iya. dibilangin. Udah kalau mau 1 boleh, kalau mau 1 lawan 5 juga boleh. Saya sih bebas aja mau 1 lawan 1 juga boleh. Ya. Yang ada di sini aja nanti baru kiamat. Iya, saya nih istri saya nih Malik ini dia suka mempermainkan perasaan ya. Apa namanya mereka ini. CP, Mar, Iya, Pak Ulam. aku lihat kau dihidup lagi. Iya. Iya, Pak Ya. Christian. Oh, mereka minta ke itu, dia minta ke itu, Bang. Babe. Dia minta ke Terima kasih, Kemalnya. Yang berkati, Papa jahat. Ya, nggak apa-apa di Kemal Islam. Yang penting dia jangan pilih-pilih gitu aja. Ya, nanti saya jadi moderator juga di sana nanti, Bang. Saya nanti karena udah sepakat sama Bang Fandi ini. Moderatornya yang galak ini CP moderatornya. Oh, boleh. Tapi Iya. CP luar biasa. Tapi saran saya gini, host. Saran saya nih, saran ya, Kiamat Ya. yang lainnya. Kalau memang mau debat, tentukan dulu sebelum mulai debat, buka literaturnya literatur yang mana. Gitu loh. Kalau memang disetujui pakai literatur dari Google, pakai Wikipedia atau pakai apa. Gitu loh. Jangan kayak tadi. Saya lihat si siapa Adriansa, dia buka Quran ini itu bikinannya dia sendiri gitu. Iya, itu bikin situsnya. Benar. Harus tentukan situsnya. Kayak tadi saya kita buka situs ini. Namanya sana paling ses. Lihat situsnya. Tak kasih sumber yang dia ambil ya, ini. Tak kasih sumber yang dia ambil, dia edit itu ininya. Ya. Itu buatan mereka sendiri, editan mereka sendiri. Ini, tak kasih ininya. Besarkan saya, host. Ini supaya bisa. Ya, teman-teman Pak Kris. Teman-teman bisa tahu ininya dari mana dia ambil. Oke ya, ini dia ambil dari sini lalu dia buat sendiri itu. Kalau dia copy paste. Nah, ada abad yang ke-18, saya lihat ininya, ada foto-fotonya di sini sama saya. Nah, jadi gini, ini. Jadi ini namanya ya, Mushaf Al-Qur'an tertua. Nah, di sini. Nah, yang dia tadi itu dia ambil yang ke-18. Saya ambil yang abad 18 ya. Nah, saya sudah dari kemarin waktu kami diskusi sudah, ini naskah ini yang dia ambil. Nah, dia gabung semua ininya. Nah, banyak sekali ini dia gabung, nanti ini abad ke-18. Ini yang beberapa lagi yang dia munculkan. Jadi itu semua gabungan itu. Jadi ini ada ini juga. Jadi ini dia ambil seperti ini. Ini kan. Gabung. Jadi ya, makanya kan saya bilang tadi itu. Iya, padahal itu sama. Padahal yang dia kasih ya itu kodes ini namanya itu ada di sini. Nah, ini yang dia kasih itu tadi yang warna-warna itu. Ini. Oke. Namanya manuskrip Ardiansa. Oke. Padahal itu sampah semua. Bukannya manuskrip Quran. Quran tidak punya manuskrip sama sekali, sebiji juga nggak ada. Saya sudah diskusi. Baru tahu saya. Makanya ketika si Ardiansa nongolin ini loh manuskripnya, kaget saya. Dalam pembelajaranku tak pernah Al-Quran memiliki namanya manuskrip. Kalau mereka tunjukin itu namanya kehancuran mereka. Iya kan? Utsman sudah bakar-bakar, nongol manuskrip. Manuskrip Ardiansa. Hebat ini Ardiansa. Sini logika ya. Jangankan abad sekarang. Abad-abad ke-17, abad ke-18, kalau memang manuskrip itu ada, sudah tersimpan. Yes. Sudah aman. Itu kekuatan dalam keimanan, benar. Iya, tapi sampai sekarang kan tidak ada. Mereka sendiri sedang mencari-cari. Wikipedia aja menolak, Pak. Wikipedia yang sampah-sampah menolak. Ini teman-teman, ibaratnya orang mau jatuh ke jurang. Cari pegangan nggak ada. Kotoran ada, dia pegang juga. Babe. Seperti itu, gitu loh. Aku kan baru dari informasi Zuma nih kan. Al-Quran abad ke-1. Ini scan-nya. Bedain abad ke-1 sama abad ke-7-nya nggak tahu. Abad ke-1 yang Masehi, serat Al-Quran apa? Mungkin abad ke-1 Hijriah yang dia maksud itu, mungkin abad ke-1 Hijriah tapi abad ke-7 Masehi. Angka aja gitu loh, Bang. Angka aja udah ngawur ribet angka. Itu kan abad itu harus ngarahnya ke Masehi gitu loh, pertama. Itu pertama ya. Sejak kapan Al-Qur'annya yang ditulis sahabat itu bisa di-scan?
Iya udah buka. Barang tuh dibakar. Itu nggak ada itu. Itu makanya barang tuh nggak ada dibakarnya. Ada gini aja tapi gini PPJ tadi kan di roomnya Pak Bambum juga ada kadrun 5 orang. Iya. Saya cuma tanya begini. Coba kau jelaskan surah Al-Kahfi nomor 22 tentang 7 orang penidur. Wah, mau muter ke sana, buka datanya, lari semua. Dia karena enaknya gini Be, apa Kiaman apa Be atau Bang Christian. Ini kan ayat-ayat yang mereka ambil tuh dari mistik-mistik Yahudi Zoroaster itu kan. Tunjukin yang mereka comot. Terus ini yang kalian ambil nih, slide lagi, itu Mas. Saya dong Pak. Laskar. Kita akan bukakan namanya data sampah. Iya gitu Bang CP. Iya, sampah-sampah mereka yang harus dibuka. Yang mereka sebut kitab suci itu, ayat-ayat suci itu, ayat-ayat Tuhan itu. Namanya dari ini loh. Ini dia aslinya. Ini ayat tentang misalnya Isa bisa ngomong waktu kecil. Ini kau ambil dari sini loh. Ini barangnya. Gitu saya dong Pak. Sekarang. Iya, aku menunjukkan data sampah. Halo. Apa Bang CP? Hostnya. Siti tadi kan host di Kamal besar. Host mungkin lagi nge-refresh dia kali. Iya. Jadi teman-teman yang di bawah ya, kenapa saya ulangin ya? Kenapa saya tadi pergi ke Wikipedia? Karena begini, mereka menunjukkan manuskrip Ardiansa ya, di mana manuskrip itu kekuatan iman. Itu kekuatan. Karena apa? Penulisannya itu primer. Itulah manuskrip. Tertuanya siapa yang nulisan begitu? Nah, ketika ditunjukkan, kenapa enggak dipampangkan ke publik? Ini loh kekuatan kami loh. Harusnya dipampangkan ke publik supaya publik tahu Al-Quran memiliki manuskrip. Sederhana loh. Aku diuji Bang. Kalau harus tahu nama manuskripnya apa, kertasnya apa, ada uji karbon tidak. Kan begitu. Kenapa penduduk api memiliki manuskrip, tetapi Arab Saudi, sekelas Arab Saudi tidak memiliki manuskrip? Arab Saudi loh, mana manuskripnya? Nah, tolong gedein saya dong. TV Laskar Kristus, halo. Gedein saya dong. Gak ada moderator lain ya? Iya, moderator lain ada. TV Laskar. Halo. Oke ya, jadi ya gedein saya dong TV Laskar. Oke, aku lanjut ya. Nah, jadi karena ini penting manuskrip, kenapa sekelas Wikipedia, saya tunjukin ya, nih, manuskrip Al-Quran Birmingham, Wikipedia hanya mengenal iki, ya, jadi dasar kekuatan itu, ya, kita harus sebarkan, jangan diumpetin supaya orang tahu gitu. Tetapi internet cuma mengenal iki, ini doang ini, itu loh. Kenapa nggak ditunjukkan ke seluruh orang gitu, yang gampang diakses? Data sampah Wikipedia tidak mengenal sampah loh. Mereka mengatakan data sampah, data sampah. Data sampah pun tidak mengenal manuskrip Al-Quran. Yang diterima adalah dari Birmingham yang dikenal data sampah. Data sampah loh ini hanya mengenal 2 lembar Birmingham. Itu loh maksud saya. Coba kita lihat data sampah manuskrip Alkitab. Ya, kita sama-sama nih. Di Al-Quran data sampah tidak dikenal. Coba kita lihat manuskrip Alkitab. Nah, padahal data sampah ya. Oke. Naskah Alkitab Wikipedia nih. Ini data sampah. Giring saya dong host, tolong dong host. Giring saya dong host. Nah, ini adalah yang mereka katakan data sampah. Oke, kita pakai Wikipedia ya. Sesampah-sampahnya ini perda luar kita lihat ya, sebentar teman-teman ya. Nah, ini sampah, tetapi mereka memiliki fotonya gitu loh. Jadi salinannya ada. Dan ini adalah beberapa diagramnya. Mereka mengatakan ada sampah, oke, sampah, tetapi sampah memiliki namanya manuskrip tertua Alkitab. Lah mereka mana? Ini data sampah Wikipedia, data sampah, sampah mengenal ini. Sampah loh padahal, mengenal ini. Gitu loh. Ya, ini sampah. Bahasa Yunani menurut apa? Distribusi naskah perjanjian baru, ini sampah. Tapi sampah memiliki ini loh, sumber alan, naskah perjanjian baru, ya, leksionari. Ini sampah memiliki ini loh, catatan-catatan ini. Yang aku maksud adalah yang dikatakan sampah itu memiliki ini, yang memiliki ini manuskrip ini. Lalu di mana data sampah Al-Qur'annya? Nah, itu logikanya.
Bukan CP model wiki. Data sampah tidak mengenal namanya manuskrip Al-Quran. Data sampah loh. Data sampah. Yang Wikipedia tahu adalah Birmingham. Only this. Hanya ini. Ini. Hanya ini doang yang tahu, Birmingham. Sampah loh data ini. Ini sampah. Sesampah-sampah ini hanya mengenal ini. Sampah loh padahal. Tapi kenal ini. Oh iya, ini Bu. manuskripnya cuma 2 lembar doang. Iya. Si sampah yang ngomong. Nih, si sampah yang ngomong, Bu tuh. Bisa jadi satu buku dari mana? Ini cuma 2 lembar doang. Oh ya, aku dong sama TV Laskar Kristus. Zuma itu kita tantang debat dalam bahasa Arab ya. Nanti saya akan mendampingi dengan Brother Ahmed. Saya nggak mau Wifi aja yang maju, saya maunya Zuma. Debatnya dalam bahasa Arab. Sampaikan kenapa nggak berani? Saya sudah tantang dari tahun kemarin. Coba sampaikan itu ke pasukan Gonjreng ya, pasukan API, pasukan Gonjreng. Coba saya maunya Zuma yang maju debat dalam bahasa Arab. Kok nggak berani gitu? Jangan kipas-kipas terus. Saya lihat dia kesumuan. Indonesia lagi panas ya. Kayaknya gerah banget ya. Kipas-kipas mulu. Sampaikan ya. Masa lawan kiamat aja tekor si Zuma nggak berani. Nantang-nantang bahasa Arab. Debat dalam bahasa Arab saya mintanya ya. Ya saya bisa terjemahkan dari Inggrisnya ke Indonesianya. Zuma saya nggak mau yang maju yang lain ya. Yang maju si Solikin. Masa saya nantang Zuma yang maju Ustadz Solikin teman-teman. Lagian yang maju si Wifi bahasa Arabnya koplak-koplak. Saya mau Zulkifli M. Ablas alias Nur Ali maju debat dalam bahasa Arab. Dengan orang Arab. Ya. Begitu ya. Sampaikan kenapa nggak berani ini. Saya sudah tantang lama loh. Pak Erben bilang Zuma nggak berani maju Bu. Yang berani si Wifi aja. Loh saya maunya Zuma. Ya si mulut besar. Aku kayaknya curiga nih mulutnya terlalu besar jadi sering pakai masker ya. Bener nggak sih? Hah? Kenapa sih ditutupin? Apakah giginya sebesar bukit Uhud? Apa gimana sih? Kalau buka kamera, buka kamera aja gitu. Ngapain pakai masker? Si Unirifa tuh lebih berani loh. Walaupun mukanya seperti itu dia buka kamera. Betul nggak teman-teman? Iya kayak Muhammad itu Bu. Rontok iya. itu. Nggak ngapain si Zuma itu pakai masker kemana-mana. Buka dong maskermu. Kenapa takut? Apa mulutmu terlalu besar? Congormu terlalu besar? Oke, giliran saya dikit dong. Dan saya tunjukin sebentar teman-teman. Nah ini baru manuskrip Al-Quran. Ini loh. Nah ini data. Ya kan? Nah apa manuskrip Al-Quran? Nih. Yang ini diterima di seluruh dunia. Birmingham ini. Yang kata si Duran itu 2 tahun sebelum Muhammad lahir apa gimana itu. Ya kan? Nah ini foto-fotonya. Nih dibaca. Kan? Susanoo Direction Special Collection with the. Nah ini. Kayak ini manuskripnya tuh. Nah ada foto-fotonya teman-teman. Ya kan? Nah tapi berapa lembar? Satu lembar kan bolak-balik. Iya Bu. Tuh. Nah ini. Nah ini. Itu loh. Gedungnya besar tapi cuma 2 lembar ya. Nah itu dia Pak. Si Ardiansa kok bisa punya? Itu yang 16. Itu apa 16 itu? Ini loh. Ayo ini. Nah ini. Ayo lo. Nih ada bangunannya loh. Nah ini. Nah ini. Iki. Jadi kita berdasarkan data gitu loh, ya kan? Mana orang punya manuskrip? Ada manuskripnya. Kita tunjukin. Cuma sekian. Ada salinan. Kita kan salinan. Manuskripnya ada, tahun sekian, tulisannya ada, kan penulisan kembali. Ya kan? Termakan usia sehingga seucuran sedikit. Terus kata Bapak Tersentuh tadi itu hanya foto untuk difotokan kepada media segini. Tetapi dalam naskahnya itu ada. Penulisan kembali ini yang kita tuliskan kembali. Kalau untuk naskah aslinya mungkin dimakan usia. Yang foto tadi sobek-sobekan itu. Nah itu maksudnya teman-teman. Ya. Jadi kalau untuk naskah aslinya kita memiliki manuskripnya. Kertas tertua walaupun itu hanya secuil katakan. Kita akan memiliki penulisan kembali. Ditulis kembali. Kan begitu. Yang dituliskan kembali ini bukan data primer sebagai manuskrip. Karena dituliskan kembali. Tetapi data primernya adalah manuskrip itu sudah dimakan usia. Gitu loh. Sementara mereka hanya 2 lembar itu pun Birmingham, ya kan? Yang kata Duran tadi, aku belum baca ini. Ini ditulis tahun keberapa ini gitu loh. Ya kan? Itu maksud saya. Jadi sekelasnya Wikipedia yang mereka katakan sampah, mereka hanya mengenal Birmingham, enggak lebih enggak kurang. Ardiansa kok punya manuskrip, namanya manuskrip API. Manuskrip Ardiansa. Seperti manuskrip. Satu lagi gini Bang Cepe. Iya, Nah kalau mereka tidak gagal menunjukkan manuskrip, nanti mereka tuh larinya ke hafalan. Nah ini kan dijaga dengan hafalan. Jadi mereka itu saling sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad tuh
saling bun itu karena beda hafalannya. Mereka kan saling serang tuh dengan ayat-ayat mereka masing-masing, versi mereka masing-masing. Makanya jadi turun itu ya, Qiraatus Buktinya Sa'adah itu buktinya ya. berbeda itu Bu Sofi. Iya, makanya kan sahabatnya saling ini kan apa? Iya, ini karena saling serang dengan ayat itu. Ya, Ali artinya, sama Muawiyah itu kan artinya Muhammad menggunakan ayat mengatakan, beda-beda itu. ya Muhammad mengatakan nggak apa-apa, udah Jibril memang menurunkannya dalam 7 huruf yang beda-beda. Itu data tuh nanti bakal lari ke situ tuh Bu Sofi, apa Bang CP? Nanti mereka bilang Itu debat sama Ustadz Alwan dan dia nggak ngerti. Itu yang di Lauh Mahfuz berarti hafalan yang qiraat yang nomor berapa, aruf nomor berapa? Berarti kan ada 7 bacaan yang beda-beda kan? 7 macam, ada yang panjang, ada yang pendek, ayatnya juga beda. Lah yang diturunkan itu yang apa di Lauhul Mahfuz yang mana Qur'anmu yang katanya ditulis itu? Pakai ahruf yang mana? Ya kan? Problem ini buat mereka. para penghafal tuh saling BA-COEK karena beda hafalan. Nih, apa saya foto sebentar PPJ. Ini Bang Kiamat. Ini mereka tidak bersedia untuk besok Bang Kiamat. Jadi mereka minta itu, saya bilangnya kan saya ada waktunya itu hari Senin sore. Nah, mereka minta itu selesai sholat tarawih. Kapan tanggal berapa? Hari Senin sore malam jam 8.30 lah Indonesia bagian barat. Nah, itu mereka munculkan ini Bang Fandi itu orang Makassar ini, masih dekat dengan Juma itu. Dia minta itu kalau bisa kalau teman-teman katanya kalau teman-teman Kristen setuju temanya itu tentang transmisi, verifikasi dan validasi kitab suci. Nah, mereka minta itu. Cuma debat dalam bahasa Arab kapan? Ya. Oke. Ibu Sofi kira-kira nanti kalau misalnya ini Ibu Sofi dengan siapa? Dengan Kiamat? Oh, dengan Brother Ahmed. Oh ya gitu kan. Ya. Tapi ini mereka tukar room. Ini juga Bang Kiamat. Ini mereka tidak mau di room saya. Katanya kalau mau ya di room Islam gantian katanya. Kira-kira gimana Bang Kiamat? Ya, tapi itu saya mau minta moderatornya dari Kristen. Ya, tadi kalau Bro CP bisa boleh tuh. Jadi supaya nanti beradab gitu. Kalau kayak tadi orang ngomong dipotong-potong kan. Najis. Moderatornya 2, satu dari Muslim, satu dari Kristen. Jadi sama-sama bisa nge-mute, sama-sama bisa nge-kick. Iya, apalagi suara saya kan pelan. Mereka teriak-teriak aja kayak orang gila kayak tadi itu. Masa saya debat sama monyet? Malah saya debat sama monyet. Sebenarnya Laskar Kristus di room siapa saja, tapi moderatornya 2. Satu dari pihak Kristen, satu dari pihak Muslim. Ya, maksud saya nanti Bang Kiamat, karena aku yang kenal dengan dia, aku nanti saya jadi moderatornya nanti. Ini si Bang Fandi ini jadikan saya moderator. Kemudian siapa temannya Bang Kiamat itu yang ditentukan dengan tema ini tadi. Apakah kita siap di sini transmisi, verifikasi dan validasi? Bang Laskar, itu nanti transmisi itu kembali kepada diskusi yang tadi. Yakin dan percaya sama saya lah, karena itu kemarin juga yang Pak Adriansa itu nggak paham apa itu transmisi. Oke, nanti gampang Bang. Berarti dua-dua ya mintanya ya? Iya. Tapi kalau Bang Kiamat mau ya kayak tadi 3 lawan 3. Itu dia minta itu itu apa namanya rantai para rasul kita. Aku ada kok itu lengkap. Kalau boleh aku mau jadi moderator aja. Terus tadi yang bicara yang ini nih aku ada referensi ya untuk kawan-kawan juga bisa cek. Misalkan ini ya. Ini zaman sekarang udah canggih. Oh, kan mana yang sanggup pakai tema itu? Lalu baru menyan. Gereja itu mempunyai rantai transmisi sampai ke para rasul. Datanya kita mempunyainya. Ini muridnya siapa? Ini dari siapa? Bukan berdasarkan hafalan. Bapak-bapak gereja itu meninggalkan catatan tulisan yang kita bisa tracking. Botol. Ini nih. Iya. Coba ya. Kalau bisa sih aku juga pengen tuh jadi moderator. Biar mereka nggak berani bohong. Ya, ini teman-teman. Jadi misalkan yang tadi ya, yang buka ini ya. Pobohu.cz ini. Nah, ini misalkan teman-teman baca ya, di sini sebenarnya bisa macam-macam. Kalau diklik ini, nanti di sini ada kajiannya. Kalau ini aku buka yang Greek dengan varian. Jadi nanti ini kita bisa tahu. Kayak contoh kalimat yang misalkan yang mana ya? Yang ton ini ya, yang ton. Nah, ton ini ada di kodeks mana gitu. Nah, ini sama kritik teksnya juga kita bisa dapat di sini. Sama strongnya juga ada gitu. Terus misalkan mau yang lain juga ada, misalkan mau Septuaginta, mau apa juga ada di sini lengkap. Di sini. Jadi ini bagus. Kalau mau manuskripnya juga ada juga gitu. Bisa buka nanti Sinaiticus, Vaticanus. Gitu. Ini misalkan Vulgata juga ada. Tadi mana yang itu?
Palingan nanti kalau Nah, ini. Nih. Oke. Ya, ini untuk cara ini aja sih, cara belajar. Tapi kalau misalkan nunjukkan ke mereka harus dari kodeksnya. Itu bukan dari sini. Cuman ini saran aja, misalkan mau cepet gitu kan harus ada tools juga kan gitu. Nah, terus juga ada lagi tools yang kedua itu ini dari Step Bible. Nah, di sini juga menarik juga. Ini misalkan tadi membahas Markus 16 ayat 1. Waktu itu saya dapat yang Bobiensis itu juga ngulik-ngulik juga gitu dari sini salah satunya. Jadi itu memang ada yang pendek dengan ada yang panjang catatannya. Itu kan pertanyaan si Wafi itu kan udah saya jawab itu. Cuman diulang-ulang aja sama dia. Tadi udah dijawab juga sama Bang Meta itu yang di Bobiensis. Terus kalau yang suksesi itu kita tuh banyak. Aku pun bisa tunjukkan terkait itu ya. Nah ini nih contoh. Ini ada atau ada yang lebih jelas sih. Nah ini. Ya, jadi nanti dari Rasul Petrus sama Rasul Paulus itu siapa murid-muridnya ada. Aku dari data misalkan dari Ortodoks itu siapa-siapa juga bisa tunjukkan. Webnya itu apa ya Bang Kiamah? Nih. First Blessing. Oh iya. Cuman carinya itu begini aja, cari aja Apostolic Succession gitu. Apa Apostolic Succession? Banyak. Kemarin saya terakhir debat sama Ustadz siapa itu kemarin, Ustadz siapa itu? Ricuh itu dia pertanyaannya begini doang, aku tunjukin setelah itu udah gila dia. Di rombongan orang sufi ya, Mas? Kemarin itu entah itu. Di room orang sufi, Nurilahi apa gitu. Oh bukan. Di roomnya, ini pakai haji itu, pakai Khalid. Tuh. Banyak sih sebenarnya kalau suksesi itu kita bisa tunjukkan gitu loh. Persebarannya seperti apa gitu. Makanya kalau buku nih aku ada ya buku ya. Ini nih, aku tunjukkannya. Ini masih beberapa buku nih. Beberapa buku terkait itu gitu. Cuman aku nggak inilah, nanti aja kita ini. Jadi makanya Islam ini saya tuh menantikan gitu loh. Kalau mau transmisi boleh, mau apapun boleh, apalagi akhlaknya Muhammad tuh mau dibahas. Bagus banget itu. Santo Yohanes Damaskus saja mengatakan Muhammad itu cabul. Ini Santo Damaskus loh. Santo. Itu buku apa? Kalau saya yang ngomong kan kayak gimana, kayak penghujat. Ini Santo. Santo Damaskus yang mereka bilang pernah ketemu nama Nabi Muhammad itu. Iya itu paling dekat. Santo John Damaskus. Iya itu paling dekat daripada Ibnu Ishaq kan lebih dekat. Orang Arab. Yohana Damaski. Itu buku apa tadi yang kamu tunjukin tadi? Kutipannya Santo. Buku ini bentar ya. Buku manuskrip yang aku manuskrip ada apa sih? Oke baik saudaraku yang berkati dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua saudara yang sudah menyaksikan serta menonton keberlangsungan diskusi atau debat dari awal hingga pada akhir. Kiranya melalui diskusi ini kita juga boleh mendapatkan suatu pengetahuan yang baru, pemahaman yang baru tentang suatu kebenaran, dan juga bagaimana cara kita berapologet, apalagi jikalau kita berhadapan dengan teman-teman yang tidak seiman dengan kita seperti itu. Dan kita juga bisa melihat bahkan memberikan penilaian terhadap setiap argumentasi bahkan data-data yang dibawakan oleh teman-teman apologet Kristen dan juga teman-teman polemikus, apakah semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya. Dan pastinya kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka dengan berani, mereka dengan penuh kepercayaan diri bisa membantah, bahkan juga bisa melawan setiap argumentasi bahkan narasi dan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh teman-teman polemikus, apalagi kalau lawan debat ini Ustadz Suma, karena kita sudah mengenal ya siapa Ustadz Suma ini. Ketika dia ada di ranah diskusi atau debat, pasti room diskusi itu atau debat itu akan menjadi heboh karena adanya Ustadz Suma. Karena apa ya? Karena kan Ustadz Suma ini memang kalau dalam berdiskusi selalu dan kebanyakan dia pasti akan membahas tentang iman kekristenan dan juga Alkitab. Sedikit dia membahas tentang imannya dia. Akan tetapi ketika teman-teman para apologet Kristen membahas tentang iman dan kitabnya,
hal itu akan membuat dia emosi dan dia mau cari cara bagaimana menjebak dan juga menjatuhkan lawan debatnya tersebut ya. Itulah yang dilakukan oleh Ustadz Zuma ketika sedang berdiskusi. Dan kita melihat bagaimana ketika suatu kebenaran atau fakta-fakta berkaitan dengan iman kepercayaan Ustadz Zuma dan kitabnya oleh teman-teman para apologet Kristen, hal itu membuat dia ketar-ketir, ketakutan, bahkan dia seperti orang yang kesurupan mau menghujat seperti itu ya. Ya itulah lucunya dari Ustadz Zuma. Dan ya puji Tuhan jikalau mereka masih mau mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman apologet Kristen, apalagi itu berkaitan dengan iman kekristenan, supaya kita harapkan ketika kebenaran itu disampaikan, dibukakan, mereka bisa menerima dan mereka juga bisa membuka hati mereka sehingga banyak orang melalui diskusi atau debat ini yang boleh melihat dan menyaksikan bahkan merasakan kebenaran dan keselamatan yang sejati yang ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Dan ya kita hanya bisa berdoa supaya teman-teman para apologet Kristen ini mereka boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang, apalagi kepada setiap teman-teman polemikus ini, Ustadz Zuma, Uni Riva, Yonatan Nandar, apalagi Ki Ahmad dan teman-teman polemikus yang lainnya, yang ketika mereka menjadi seorang mualaf bukannya mereka mendalami atau mempelajari tentang iman bahkan Alkitab kitab mereka, malahan mereka semakin tertarik untuk membahas tentang iman Kristen dan juga Jesslyn 1 seperti itu ya. Ya mereka apalagi kita melihat begitu banyak mualaf yang akhir-akhir ini banyak membahas tentang iman Kristen dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang iman Kristen itu sendiri ya. Entah ada masalah apa mereka dengan iman kekristenan, tapi ya kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti mereka bisa berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus sehingga mereka boleh berbalik dan mereka boleh melihat keselamatan yang sejati dan kekal yang ditemukan di dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, mungkin sekian video saya hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.